Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Prayoga, NIM Stambuk 219101188. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi ringkasan dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Langsung saja, pengertian bank dan perbankan. Menurut Joseph Sinkey dalam Taswan 2010, bank adalah departemen finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Sedangkan menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg 2010, bank adalah lembaga yang menerima simpanan, giro, deposito, membayar, akuntan, dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menanamkan dananya dalam surat harga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana atau surplus spending unit, kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan deficit spending unit melalui penjualan keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan rakyat. Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikut jenis-jenis bank. Jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank umum. Karakteristiknya beroperasi secara konvensional atau syariah, memberi jasa lalu lintas pembayaran, menjalankan fungsi perbankan. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya. Yang kedua, jenis bank menurut fungsinya. Bank konvensional, bank yang mengumpulkan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposit lancar atau giro dan deposito berjangka, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Yang kedua, bank pembangunan, bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah. Bank pembangunan daerah, bank pembangunan swasta, dan pembangunan koperasi. Yang ketiga, bank tabungan, bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposit tabungan dan dalam usahanya terutama memperbunga bunga negara, bank tabungan swasta, dan bank tabungan koperasi. Tiga, kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank umum konvensional, menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
pertimbangan dan atas nama pemerintah nasabahnya. Kedua, kegiatan usaha bank syariah menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang mempersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarah. Yang ketiga, melakukan pengambilan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, kegiatan usaha BPR konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk biaya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kegiatan usaha BPR syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berbasis musyawarah, pinjaman berasas pembiayaan, penyewaan barang bergerak atau tidak berasas ijarah, dan pengambilan alihan hutang berasal hawalah. Yang ketiga, larangan kegiatan usaha bank. Larangan kegiatan usaha bank umum atau konvensional melakukan penyertaan modal kecuali kegiatan yang diatur sesuai dengan peraturan BI dan perundang-undangan. Kedua, melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan semestinya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Yang kedua, larangan kegiatan bank umum syariah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, larangan kegiatan usaha bank. Larangan kegiatan BPR konvensional menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing atau DVA. Yang ketiga, melakukan pengertian modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang keempat, larangan kegiatan BPR syariah melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dan bagian kelima, keunikan dan karakteristik bank. Karakteristik bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antar pihak keterlebihan dana. Yang kedua, keunikan bank memiliki